Halo, hai Sobat DM, ketemu lagi kita di Dapat Media. Sobat DM, kita saat ini berada di Dharma Negara Alaya, tepatnya di Lumintang, Denpasar, Bali. Ngapain kita? Tentunya kita akan bertemu dengan sosok narasumber yang luar biasa lainnya, yang tentunya kita akan mengupas tuntas mengenai personal life ataupun hal-hal yang menarik mengenai narasumber yang satu ini. Beliau adalah IGD Putu Rahman Desianta, yang mana beliau adalah seorang pengusaha yang concern di dunia digital, juga sebagai founder dari Kepeng dan CEO dari Bali Ola. Kita akan cari tahu siapakah beliau, hanya di Open The Secret. Tentunya jangan lupa untuk subscribe channel kami di Dapat Media, Instagramnya @dapatmedia, dan juga websitenya di www.dapatmedia.com. Langsung aja kita ketemu sama Blianta. Halo Blianta. Halo Bro. Apa kabar? Apa kabar? Baik dong. Waduh. Gimana nih? Sibuk banget kayaknya. Ya lagi cek-cek aja ya teman-teman. Lagi nyiapin soalnya beberapa acara kita. Wah, kayaknya padat banget ya acaranya ya, karena udah mulai endemi nih. Semoga lah. Semoga ya. Kita berharap. Welcome to Bali Blockchain Center. Iya. Oh, jadi ini kantornya Bali Blockchain Center. Bali Blockchain Center sebenarnya. Tapi saya juga lihat di depan itu ada Bali Ola Kepeng. Penasaran tuh, apa jadi satu atau gimana sih sebenarnya? Enggak, kalau Bali Ola Kepeng ini sebenarnya ada jadi satu, jadi inkubasi di Bali Blockchain Center ini. Ini kan besutan dari Backcraft sama pemerintah kota dengan Kepeng. Nah, Bali Ola ini salah satu startup yang sedang berada di sini, sedang diinkubasi gitu. Nah, sekarang kita sudah satu bulan ya, setahun diinkubasi sama Backcraft. Dan dari perkembangan ini sudah mulailah orang-orang mengerti. Jadi kita punya tugas untuk mengedukasi masyarakat seniman terkait dengan NFT dan pasarnya. Nah, ini menarik nih. Kita bicara NFT, bicara Bali Ola, Kepeng, kayaknya di lokasi yang berbeda. Ini kayaknya luas banget ya di NA ini ya. Iya, Pemkot punya aset yang luar biasa di sini. Oke, kita langsung aja keliling ya. Ayo. Sobat DM, ikutin kita yuk. Blianta, tadi kan menarik banget Blianta bilang bahwa ini adalah Bali Blockchain Center yang di dalamnya ada Kepeng dan juga Bali Ola gitu ya. Nah, blockchain itu sebenarnya apa sih Blianta? Oke, blockchain itu sebenarnya mekanisme penyimpanan data sebenarnya. Jadi kalau bisa dibilang mekanisme penyimpanan data sekarang di digital tuh ada dua versi. Versi pertama itu yang centralized, versi yang kedua decentralized. Oke, bedanya? Nah, kalau yang centralized, nah ini dikontrol oleh satu pihak. Jadi servernya cuma satu, disimpan di sana, konfirmasi, validasi, penyimpanan data ada di sana doang. Sedangkan kalau yang decentralized itu berada di banyak titik. Di mana setiap data itu tersambung, memiliki sebuah mekanisme yang namanya konsensus. Konsensus itu kayak apa ya? Aturan yang bareng-bareng kita sepakati bahwa begini loh cara kami memvalidasi bahwa data ini benar. Gitu. Nah, blockchain itu teknologi, salah satu teknologi dari decentralized ledger system. Jadi dari ledger teknologi yang namanya sekarang tuh sebenarnya udah ada dari tahun 1991 blockchain itu. Tetapi pada 2009 adaptasinya sukses dilakukan oleh Satoshi Nakamoto. Nah, itu pada Bitcoin. Seperti itu. Nah, itu bicara Bitcoin itu ya. Bitcoin itu adalah cryptocurrency. Crypto aset. Oh, crypto aset. Kalau di Indonesia kita nggak ada namanya cryptocurrency. Oh, nggak ada ya? Tidak diperkenalkan cryptocurrency. Kenapa? Tapi sebagai crypto aset. Aturannya. Aturannya seperti itu. Jadi crypto itu tidak dijadikan sebagai currency, tetapi dijadikan sebagai aset digital. Makanya kita sebutnya crypto aset. Oke, untuk Bali sendiri punya nggak sih crypto aset? Bali, ini kita lagi ngembangin. Namanya Kepeng.io. Makanya gitu. tadi di Bali Blockchain Center tuh ada Kepeng gitu ada ya. Kepeng. Sebenarnya di Bali Blockchain Center nggak cuma, harusnya jadi kan komitmen dari pemerintah kota itu adalah ingin membangun sentra industri blockchain.
di Indonesia terpusat, nanti kita mulai bangun itu di Denpasar. Wow, gitu. malah ini yang pertama gitu. Pertama di Bali pun ini yang pertama. Jadi Bali Blockchain Center itu ada di Denpasar di inisiasi pertama. Nah, harapannya adalah bisa jadi salah satu hub dunia. Bali bisa menjadi salah satu hub dunia dimulai dari sini. Nah, kalaupun nanti ini kenapa ada kok Kepeng sama Belola di sini, sebenarnya nggak cuma kami. Ada beberapa yang sudah proses nih sama Backcraft, kan ini Backcraft yang mewadahi kami ya. Nah, Backcraft sedang berdiskusi dengan beberapa juga ekosistem blockchain yang akan masuk juga. Nah, bicara tentang Kepeng ini udah berapa lama nih di inisiasi? Kepeng itu sebenarnya ada dari mulai pandemik. Jadi 2020 udah ada inisiasinya. Ini lucu juga, Kepeng itu ada, itu kita mulai inisiasi itu di Nusa Penida loh. Oh, malah seberang laut dulu gitu. Seberang laut dulu. Bukannya gimana di sana itu kita kayak kan tidak ada, kita lagi menghilangkan koneksi, menghilangkan gitu. Kita kayak healing lah bahasa sekarangnya, berempat gitu di sana. Akhirnya kita memutuskan we need to do something gitu. Ekonomi Bali bakal susah nih kalau kita hanya berpatok pada pariwisata. Kalaupun kita mau patok pada pariwisata, apakah nanti saat pandemik selesai pariwisata itu sama dengan sebelumnya? Nah, itulah makanya kita harus bikin sesuatu yang mulai lari ke ranah virtual gitu. Bukan digital lagi, tapi ke virtual sudah. Nah, makanya kita bangun namanya kepeng.io itu yang pertama. Kita bangun teknologi blockchain dengan awalnya membangun token dulu sebelum menjadi koin seperti itu. Oke, nah banyak nih yang orang awam nih masih bingung nih antara token sama koin itu kayak gimana sih sistemnya sehingga orang tahu yang ini nih token, yang ini koin itu kayak gimana cara membedainnya? Gini, token itu sebenarnya sama aja dengan koin, tapi bedanya penggunaannya. Kalau token itu digunakan biasanya dia tidak memiliki teknologi, dia masih ranahnya menggunakan teknologi orang lain. Jadi bukan natif aset yang memang dimiliki oleh jaringan blockchain itu. Nah, kalau yang koin itu adalah aset yang memang natif dimiliki oleh blockchain tersebut. Nah, sekarang Kepeng masih token, tapi kita memang lagi mengarah untuk menjadi koin. Gitu. Harapan kita bisa ke sana. Wow, menarik nih. Nah, apa sih yang dihadapi Kepeng? Tantangannya nih dalam masyarakat Bali pada khususnya atau Indonesia pada umumnya? Sebenarnya tantangannya kita terkait dengan kita membangun kripto sendiri itu pasti ada pertama itu ada di literasi. Di edukasi. Kita duduk dulu ya. Boleh. Jadi edukasi terhadap kripto itu bisa dibilang di Indonesia sendiri itu masih ranahnya ke urusan trading. Jadi semuanya sebagian besar ya, aku nggak bisa bilang total semua ya. Sebagian besar buruk gitu ya di pandangan masyarakat. Kalau bilang buruk juga masih ya subjektif banget ya. Cuma yang dilihat dari kripto itu masih sebatas ini token untuk spekulasi. Di istilahnya ini untuk kalangan trader only, dan sedangkan sebenarnya dari kripto sendiri, blockchain, NFT itu semua memiliki dimensi teknologi dan adaptasinya yang banyak banget. Jadi nggak cuma serta-merta trading. Trading itu hanya sebagian kecil dari kripto itu sendiri, tetapi memang memiliki istilahnya memiliki peran untuk menentukan stabilitas dari kripto dan teknologi tersebut, tapi bukan semuanya. Gitu. Jadi ini yang menjadi tantangan kita. Karena awal-awal kita ngomongin Kepeng, kita kenalkan Kepeng di Bali, kita sering digadang-gadang sebagai istilahnya kita udah ngomongin kripto, mereka langsung orientasinya ke Bitcoin. Terus kalau kita ngomongin NFT langsung ke Bitcoin gitu. Padahal ini beda loh gitu. Terus kalau ngomongin blockchain langsung ke Bitcoin. Padahal tidak semua blockchain itu kripto, tapi semua kripto itu pasti menggunakan teknologi blockchain. Gitu. Jadi ini blockchain ini bedanya itu gitu. Jadi ini yang kita edukasi masyarakat terkait dengan kripto dan NFT itu dari Februari 2021. Yang notabene saat itu orang mungkin ngomongin NFT, ngomongin kripto itu masih awam sekali. Nah, tapi karena kita beruntung ya dari ekosistem di Backcraft Denpasar sendiri, mereka open dan mereka juga membuka satu kesempatan juga. Mereka ingin mengeksplorasi juga dunia baru ini. Terutama saya sebenarnya kan tertarik sampai bisa mengajukan kepada Backcraft itu karena tulisan dari Bapak Putu Yuliate
Ketua Backcraft itu di Media Bali waktu itu. Apa itu? Mengatakan bahwa NFT menjadi peluang untuk penyematan hak cipta gitu kan. Wow. Nah, itu yang bisa, wah, something ini gitu kan. Iya, Nah, akhirnya kita coba mempresentasikan kepada Backcraft. Memang dalam Baliola sendiri di ekosistem Kepeng, ekosistem pertamanya kan Baliola, project pertamanya. Itu memang kita tidak melihat NFT hanya sekedar sebagai komoditas untuk jual beli. Tapi ada ranah untuk penyimpanan atau perekaman hak cipta yang nanti bisa kita ini bisa menjadi ranah untuk membantu para seniman mencatatkan karya-karyanya dalam jaringan blockchain dengan mekanisme NFT. Nah, konsistensi inilah yang kita bawa terus. Dan akhirnya Backcraft Denpasar menganalisa Kepeng, menganalisa Baliola, akhirnya kami ditarik ke menjadi inkubasinya dari Backcraft Denpasar gitu. Nah, ini yang awalnya jalannya kita gitu. Nah, tantangan yang lain lagi selain itu adalah di Indonesia ini kan regulasi kripto itu masih belum jelas nih. Masih belum jelas. Jadi kami termasuk sangat amat aktif untuk bisa ikut mengetahui, bahkan kalau bisa kami ikut juga dalam misalnya public discussion sama semuanya gitu dengan stakeholder. Kita juga ikut kemarin tanggal 2 Juni kemarin kami diundang sama E2KI bersama ke Dirjen untuk public hearing bagaimana menyematkan NFT kepada menyematkan hak cipta di NFT. Wow. Itu hukumnya kita sudah request ke Dirjen Haki. Dan ternyata apa yang kita lakukan di Baliola itu sebenarnya sudah merepresentatifkan bagaimana cara kita untuk melindungi hak cipta dari seniman. Jadi nanti NFT itu juga berkekuatan hukum gitu ya, Blianta ya? Harapannya begitu. Karena kan sekarang NFT ini kan ada 2 pasar jenis NFT. Jadi marketplace NFT itu ada 2 jenis sebenarnya. Apa aja itu? Ada yang exclusive market, ada yang open market. Perbedaannya? Nah, kalau open market yang ada sekarang ya, semua orang bisa bikin NFT, siapapun bikin NFT. It's wrong? Enggak, ini benar. Semua orang boleh kok bikin NFT, hak semua orang yang bikin NFT. Cuma permasalahannya, kalau kita membuat NFT dalam ranah karya seni, tetapi karya seni yang kita cetakkan dalam NFT itu bukan punya kita, nah, there will be a problem. Iya, benar. Ini jadi masalah nih. Nah, dari sinilah Baliola melihat kita tidak bisa menjadi open market. We need to be exclusive market. Nah, di mana orang atau para seniman atau para creator yang masuk ke Baliola itu harus benar terverifikasi bahwa dia adalah creator. Jadi untuk masuk ke Baliola, pertama harus lewat dulu proses validasi. KYC dulu. Ini bener orang apa tidak gitu segala macam. Nah, terus next-nya setelah validasi kita ada verifikasi. Verifikasi ini adalah proses deklaratif terhadap karya yang masuk. Karya yang dia daftarkan. Bahwa dia mendeklarasikan karya ini adalah benar karya saya, ini buktinya, ini buktinya. Nah, itu harus ada. Nah, itu yang ada di Baliola baru bisa terminting di Baliola atau dibuatkan menjadi NFT di Baliola. Jadi apa yang kita jual harapannya itu semua original. Iya, benar. Gitu, tidak ada yang istilahnya menjiplak segala macam. Nah, ini yang kita jaga karena dari sini pun kita masalahnya kan misi kita adalah memastikan seniman terlindungi. Nah, jadi kita nggak mau sampai missing this vision gitu loh. Ini yang kita lakukan. Nah, yang menariknya adalah kan banyak orang yang masih belum paham NFT itu apa gitu loh. Kenapa NFT itu bisa ada nilainya, bahkan bisa dijual belikan gitu. NFT itu, jadi kita bahas dulu ya, apa itu NFT. Kalau kita ngomongin token kripto, itu ada 2 jenis token kripto. Jadi ada namanya fungible token, token kripto yang bisa ditransaksikan atau bisa ditukarkan. Yang kedua adalah token NFT atau non-fungible token, token yang tidak bisa kita tukarkan. Nah, fungible token atau token yang bisa kita tukarkan adalah saat token itu antara satu token dengan yang lainnya itu nilainya sama, disepakati bersama, nggak ada bedanya gitu. Contohnya kayak Bitcoin itu fungible token. Satu Bitcoin, Roman punya satu nih, Bitcoin, aku punya Bitcoin 1. Nah, kita tukar kan nggak masalah, karena sama tokennya. Nah, Kepeng juga termasuk, Kepeng fungible token. Nah, ada satu lagi yang non-fungible token.
Nah, ini adalah token yang nggak bisa kita tukarkan. Contoh kehidupan nyata kita fungible tuh KTP. Iya. KTP itu non-fungible token. Iya. Nah, bro nggak Milik mungkin satu KTP orang, benar. KTP Broman mau tukar sama aku nggak Iya, mungkin dong ya. benar. Dan kalaupun aku mau tukar, aku ambil KTP-nya Bro Aman, apa gunanya buat aku? Iya, nggak bisa. Aku nggak bisa bikin SIM, Benar. bikin KTP, bikin akta kelahiran nggak bisa, akta keluarga nggak bisa. Nah, ini namanya token yang tidak bisa ditukarkan satu sama lain. Oke. Nah, inilah namanya NFT. Nah, karena mekanismenya yang unik dan setiap NFT, setiap tokennya itu berseri, nah inilah yang sering digunakan untuk karya seni, seperti itu. Oke. Nah, padahal NFT itu tidak hanya karya seni. Apa aja? Oh, ini yang sering terjadi. Aku kemarin tuh sering informasikan ya, dari awal kita bangun Kepeng itu, kita tahu bahwa kalau NFT hanya kita lihat dari karya seni, karya seni salah satu implementasi NFT. Ya, hak cipta itu salah satu implementasi NFT. Tapi masalahnya begini, ada penyempitan makna sekarang dari NFT. Ya, jadi NFT sekarang dipikirnya NFT adalah gambar. Bener, karena orang tahunya itu pasti gambar, gitu, lukisan gitu kan. Sebenarnya NFT itu sebenarnya sertifikasi. Sertifikat sebenarnya. Iya. Di mana sertifikat itu dicatatkan dalam jaringan blockchain, ada nomornya. Nah, sertifikasi ini apa yang bisa disertifikasikan? Semuanya. Oke. Bisa dokumen, bisa gambar, bisa apapun. Nah, sekarang kalau kita melihat dari sisi sana, NFT itu adaptasi lebih banyak loh. NFT bisa kita gunakan untuk misalnya ada satu gedung. Nah, satu gedung ini kita mau miliki bersama. Kan bisa kita buatkan NFT, pecah berapa? Jadi bareng-bareng kita punya gedung itu. Oke. Itu kan kontrak. Bener. Nah, kayak di coupling gitu ya. Jadi coupling Iya. bisa juga. Terus yang kedua, mau charity. Bisa juga ngumpulin pakai NFT. Buku, ISBN-nya atau apapun bisa jadi NFT. Wow. Nah, Broman di pendidikan kan? Iya. Nah, ijazah. Itu juga bisa Itu bisa jadi diidentifikasikan. NFT. Oh, Jadi satu ijazah wow. satu NFT. Karena kan mekanismenya ini sertifikat sebenarnya. Iya. Gitu. Termasuk karya seni. Bahkan di Bali Ola, mungkin ini yang unik ya. Bali Ola itu karya seni lukisan itu ada NFT-nya yang fisik. Wow. Tapi jadi, bentuknya sertifikat. Iya. sertifikat Jadi NFT. bisa kita membeli karya di NFT Bali Ola itu, tapi fisiknya juga ada. Ada. Wow. Ada beberapa seniman yang seperti itu. Ada malah seniman sekarang dia tidak ingin menjual karya aslinya. Wow. Nggak ada mau. Ya? Tapi memang dijualnya adalah virtualnya. NFT-nya. Oh, NFT-nya. NFT yang dijual. Jadi karya aslinya itu dia daftarkan di Baliola Iya. sebagai pencatatan untuk hak cipta. Iya. Nah, tapi yang dijual apa? Litografnya. Oke. Itu yang dijual dengan harga yang lebih murah daripada harga karya aslinya. Dan itu bisa dijual belikan ke beberapa orang atau hanya Bisa. satu karya satu orang? Kalau NFT yang kita gunakan, protokol kita kan 1155, ERC 1155. Oke. Nah, jadi kalau NFT itu ada beberapa protokol yang biasa digunakan, ERC 721 sama ERC 1155. Kalau ERC 721, satu NFT hanya satu biji. Oke. Kalau ERC 1155, satu NFT bisa beberapa biji. Oh, iya. Gitu. Jadi kayak eksemplarnya berapa eksemplar nih dari Iya, buku ini benar. gitu kan. Nah, itu bisa. Nah, kalau di Baliola kita pakai 1155. Oke. 1155. Jadi satu NFT itu kita bisa pecah jadi berapa gitu Iya. loh. Nah, udah mereka bisa jual gitu loh. Istilahnya mereka bisa jual tokennya nanti haknya dari dalam NFT itu ada. Lihat, kita udah ngobrol banyak tentang NFT, Ya. blockchain, kripto gitu kan. Tapi saya seru banget nih ngeliat dari tadi ini kanan kiri gitu, tempatnya unik gitu ya dan benar-benar colorful. Ini di mana sih sebenarnya, Blenta? Ini gedung pemerintah ini. Oh, ini Jadi gedung gedung pemerintah. kreatif pemerintah Denpasar namanya Dharma Negara Alaya. Oh, Jadi ini gedung yang memang difokuskan dari pemerintah dan di Backcraft juga itu sebagai kayak sentra industri kreatif, kayak sentra kreatif gitu lah iya. di sini. Jadi masyarakat bisa bebas menggunakan, bisa datang dan ini kan di sini ini perpustakaannya nih. Ya, keren Ini perpustakaannya, bukunya juga macam-macam, mau apapun dari startup, mau ekonomi, mau apapun itu ada di sini. Sebenarnya ini gedung juga unik, ada galeri, ada discussion room, ada classroom, dan ada banyak lagi dan itu bisa digunakan oleh masyarakat.
Jadi masyarakat umum juga boleh datang dan berkunjung ke sini ya gitu. Boleh. Malah bebas, ada outdoor yang bisa dipakai sebagai co-working space. Wow. Jadi ini juga dipakai untuk ruang discussion. Kadang-kadang ada banyak anak-anak SMA, anak-anak kuliah gitu. Mungkin butuh refreshing. Di sini juga ada buku-buku kan. Buku-bukunya di sini juga termasuk buku-buku populer ya, bukan buku-buku yang textbook banget gitu. Ya juga digunakan di sini buat ruang discussion. Bali Olah, Kepeng pun akhirnya dapat space di. Sebenarnya yang dapat space itu Bali Blockchain Center. Oh, malah Bali Blockchain Center ya. Bali Blockchain Center, di mana salah satu ekosistemnya itu ada Kepeng dan Bali Olah. Oh, wow. Kayak gitu. Karena Bali Blockchain Center ini memang digagas oleh Pemkot sama Backcraft dan Pasar. Waduh, menarik gitu. Kita sambil lihat-lihat lagi spot-spot yang lain. Kita lanjut bicara tentang Blianta nih ya. Gitu ya. Kenapa nih? Jadi deg-degan nih? Jadi deg-degan. Jadi deg-degan. Jauh. Sobat DM, kita sudah berada di spot lainnya yang ada di Dharma Negara Alaya. Kita akan tanya-tanya kembali mengenai Blianta, kan tadi bicara tentang Bali Olah, NFT. Backgroundnya Blianta sendiri itu emang di dunia digital udah berapa lama atau ternyata memang jauh banget sebelumnya? Hanya tertarik ngelihat di suatu media kayaknya nih masuk dunia digital nih kayaknya lagi ada peluang nih. Atau memang udah dari lama banget masuk ke dunia digital? Kalau aku sendiri, itu memang dari S1 ya. Wow. S1 lulusanku, aku lulusan Bina Nusantara Jakarta. 2 gelar waktu itu, jadi TI dan Matematika Terapan. Jadi memang udah coding dari dulu. Iya, udah biasa banget gitu ya. Udah coding dari dulu. Terus perjalanannya, terus memang masih tempat beberapa kali pindah dari digital. Jadi ya karena tuntutan karir harus berpindah gitu, tapi ujungnya pasti kembali ke digital karena memang passion ya kali ya, karena atau ya di dunia digital itu sudah melekat pada aku sendiri gitu. Jadi waktu pernah bangun bisnis yang non digital, ujungnya pasti aku gunakan mindset digital lagi. Terus akhirnya sempat bekerja sebagai business development di satu perusahaan IT besar di Yogyakarta, berkembang karir di sana sampai ada 6 tahun aku di sana, mulai dari business development staff sampai akhirnya kandidat VP, Vice President di sana. Habis itu melihat kayak ini udah terlalu lama. Nah, aku balik ke Bali. Di Bali pun aku diminta untuk jadi CEO, jadi sebuah perusahaan retail besar, tapi sedang membangun ke kanal digital. Jadi mereka lagi transformasi digital. Nah, aku pun diminta jadi CEO di sana. Nah, terus karena pandemik, perusahaan itu tidak bisa lagi bergerak secara digital, jadi mau nggak mau, aku pun harus berpikir gitu loh, apa yang harus kita lakukan. Nah, sebenarnya blockchain dan teknologi ini sudah aku riset dari 2018. Wow. Tesisku pun juga, walaupun gitu ya, walaupun ya, tetapi yang aku jalanin itu adaptasi teknologinya. Adaptasi teknologinya di beberapa industri ya. Teknologi blockchain itu bisa untuk apa saja. Nah, itu jadi dari dulu. Kalau bicara tentang bisnis yang lain ini ada nih gitu ya. Tapi kenapa? Apakah ada hasrat diri yang pengen mungkin diwujudkan atau seperti apa sih? Karena ke depan dunia akan blockchain pada waktunya. Oh gitu ya. Dunia akan blockchain pada waktunya. Karena kalau kita ngomongin teknologi lain, misalnya AI atau teknologi IoT ataupun yang lain, agak boundaries kita cukup tinggi di sana. Dari mulai modal dan segala macam, bla 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 blanya banyak sekali. Tapi kalau blockchain, kita melihat ada ranah yang bisa kita buka, terutama untuk di Bali ya. Bali sendiri itu sudah menjadi the island of blockchain loh. Wow. Kripto itu sudah banyak di Bali semua. Malah sampai ekspatriat Canggu, Seminyak itu semua hidup dengan kripto. Kita nggak tahu kan, mereka hidup dengan kripto. Tetapi permasalahannya adalah Bali itu selalu cuma dijadikan cantolan aja. Oh, bikin event ya, Bali apa blockchain. Terus Bali apa blockchain. Tapi pertanyaannya, apakah Bali menjadi salah satu pemainnya? Apakah kita menjadi tuan rumah atau cuma kita dijadiin cantolan aja? Benar, makanya dari sini
ya untungnya lah pemerintah juga, pemerintah kota terutama, itu punya concern yang sama. Nah, makanya waktu kita mempresentasikan apa itu blockchain, ya pemerintah kota sangat welcome dan ingin mendorong itu ada, karena ada kesempatan di sini. Makanya kan kalau di blockchain itu ada namanya DAO, kan? Decentralized Autonomous Organization. Kayak Bitcoin, nggak ada CEO-nya, nggak ada apanya. Nah, harapan kita seperti itu. Kami hanya pencetusnya. Tapi setelah ini Kepeng punya masyarakat, bukan punya kami. Ini bisa dikatakan bahwa ini salah satu langkah Blianta dan juga kawan-kawan ingin memberikan kontribusi positif kepada masyarakat Bali ya. Betul, itu sih sebenarnya. Iya benar, luar biasa banget gitu. Kita sambil duduk kita ngobrol-ngobrol lagi yang lainnya Blianta ya. Yuk. Sobat DM, kita masih bersama Blianta, kita akan mengupas beberapa hal mengenai Blianta. Tapi kira-kira ada cerita menarik nggak ya dari Blianta ini? Apakah beliau memulai usahanya sendiri, berdua, atau ternyata ada kisah-kisah yang benar-benar menarik yang perlu kita tahu? Kita akan kupas hanya di Open The Secret. Blianta, mencetuskan usaha ini, apakah memang ide sendiri atau ternyata bersama yang lain? Terus ada cerita unik nggak sih dalam membangun Kepeng dan Bali Olah dan lainnya ini? Cerita unik, sebentar. Ya, ada satu sebenarnya yang unik nih. Jadi, saya waktu keluar dari perusahaan digital yang ada di Bali, aku dikenalkan kepada satu orang ini. Nah, beliau ini memang pengusaha di Malang. Pengusaha ya cukup established lah, pengusaha. Nah, diketemukan, habis itu kita ngobrol, sering ngobrol, segala macam. Akhirnya kebetulan adik di Malang juga kan. Nah, aku ke Malang, lihat kantornya beliau, timnya, di mana beliau punya tim IT yang cukup baik. Tetapi memang permasalahan di beliau itu adalah bagaimana caranya membangun korporasi IT, itu yang belum dia tahu. Akhirnya saya masuk ke sana, akhirnya jadi partner. Nah, setelah itu kita bikin bisnis lain. Pokoknya udah IT, bikin sekolah bareng, terus kita dagang bareng. Berdua bernama. Awalnya berdua nih. Nah, terus entah gimana cerita, waktu itu ada satu saudaranya dia ngobrol, diminta, ketemu dong sama saya pengen ngobrol sama kalian, gitu kan. Nah, dikirimlah foto, dikirim foto. Kok gue tahu ya foto ini? Saya tahu foto ini gitu. Siapa? Nah, tanyalah ibu kan, ibu saya, Ma, ini fotonya siapa? Kok kayaknya pernah tahu ya? Lah, ini nih ada iparmu. Ada iparmu. Loh, tapi tanya kan, loh, Pak, apa hubungan sama ini? Loh, ini sepupu saya. Lah, adik saya nikah sama ini, gitu. Dari sepupu saya, dari ibu, gitu, nikah sama ini ya. Akhirnya kita baru tahu bahwa kita saudaraan. Wow, setelah jalan berapa tahun gitu, udah ada PT, sudah berjalan ya, kita sudah bagi-bagi, baru kita tahu ini kita berdua itu saudaraan. Nah, dari sanalah bisa dibilang kita makin solid berdua kan. Akhirnya kita bikin, mulailah mengembangkan ke kripto, ke blockchain, ke NFT, ke Bali Olah seperti itu. Ya, tadi belum terjawab kayaknya tadi. Apa tuh? Jadi kan kalau ditanya kan ambisi ya? Iya, benar. Ambisi. Kalau saya pribadi sebenarnya ini balik ke pengalaman ya. Pengalaman waktu dulu merantau, kuliah di luar, terus saya melihat memang gap antara luar dan Bali itu jauh banget gitu loh. Dari segi teknologi ya. Kita nggak ngomong pariwisata. Kalau wisata Bali mah udah the best lah. Iya, benar. Cuma ngomongin teknologi kita masih jauh sekali. Nah, bisa dibilang 5 tahun di belakang, bahkan sampai 8 tahunan di belakang Jakarta gitu kan. Itu ya? Sejauh itu, lumayan jauh. Tetapi sebenarnya kalau saya lihat teman-teman di sini nggak begitu katrok juga. Cuma memang mereka under the radar banyak kan gitu kan ya. Makanya ada satu besutan dalam diri itu, aku perlu soalnya aku juga nggak bisa bilang bahwa ini arogan ya, gue pengen merubah Bali gitu. Nggak juga, saya nggak kampanye masalahnya. Ini cuma ambisi pribadi aja, kalau kita nih Bali bisa loh jadi istilahnya masyarakat pemuda-pemuda di Bali yang kuliah, teman-teman mahasiswa yang lainnya, kita bisa kok ngembangin ekosistem teknologi baru sendiri, asal kita solid dan kita percaya diri. Karena kita pun dulu hidup di kampus teknologi seperti Bina Nusantara itu cukup membuat saya harus berpikir hal yang berbeda gitu loh setiap hari, dan itu harus berubah terus. Nah, di sini kan kita juga tidak boleh cuma mematok mindset itu, tetap kita harus terus berubah. Nah, ini sebenarnya yang
aku pengen lakuin sesuatu dong buat Bali. Walaupun kecil kayak sekarang gitu, kita cuma lakuin edukasi sebenarnya sama bangun bisnis blockchain. Memang ini kecil lah gitu loh daripada apapun, tapi harapannya letupan-letupan kecil ini terus terjadi. Nah, jadi kayak bom nuklir, gitu gede ya gitu loh. Harapannya biar, karena kan kalau kita ngomongin PT, saya bikin PT nih gede gitu udah. Tapi kan yang kita bangun adalah kripto yang fokusnya pada komunitas. Harapnya semua orang yang memiliki Kepeng nanti adalah stakeholder, shareholder dari semua ekosistem kita. Jadi nggak cuma Baliola. Bali itu bisa berjalannya nggak terlalu jauh gitu ya sama nggak terlalu jauh lainnya, sama kota gitu lain. Ya. Karena Bali punya potensi kok. Kita cuma butuh percaya diri lebih. Itu aja. We can do it gitu aja sih. We can do it semoga gitu aja sih. gitu ya. Kita Sengkara. pasti juga akan support terutama Sobat DM ya. Kita support Blianta. Nah, tolong bantu sebenarnya. Blianta kan tadi udah bicara tentang bisnis yang bisa dikatakan ini butuh effort yang besar, masih perjalanannya panjang, waktu yang mungkin dikatakan nggak sebentar gitu. Keluarga, apakah mensupport atau malah apa sih dikerjain ini, kenapa harus kayak begini, cari kerja yang benar-benar aja, atau ternyata memang support system yang paling pertama mendukung Blianta? Wah, support system pertama saya itu adalah orang di samping saya. Wah. Ya, istri saya. Iya. Kebetulan kita keluarga gila. Oh gitu? Kenapa gitu? Maksudnya gimana nih keluarga? Karena gini, kalau kita ngomong keluarga saya bergerak dari pengusaha memang. Kebetulan keluarga istri juga pengusaha. Jadi ini sama-sama kalau orang bilang kan gitu pengusaha itu kan gila-gila semua. Benar. Kadang kita kalau masalah ya percikan-percikan ngomel-ngomel dikit gara-gara kecil gitu biasa ya. Tetapi jujur aja, yang membuat saya terus berjalan sampai ke sini itu keluarga. Keluarga. Bapak saya selalu dorong bilang, apapun yang kamu lakukan, kamu harus selalu percaya diri. Itu pertama. Itu Bapak selalu bilang kayak gitu. Terus Ibu juga, apapun yang kamu lakukan, kamu harus ini. Terus istri, pokoknya selama kamu bisa jalan-jalan. Istri gitu. Pokoknya kita kalau ada masalah pasti ada lah. Nggak mungkin enggak. Terus almarhum Bapak mertua, bapaknya istri juga selalu pesan ke saya, yang penting jujur sama selalu bermanfaat buat orang. Kita bisa jalan gitu loh. Jadi jangan pernah menghilangkan kejujuran, sama selalu yakin. Almarhum paman saya juga yang juga pengusaha di Mataram, beliau juga mengatakan yang sama. Beliau malah dari awal itu saya sangat mengidolakan paman sama ayah saya karena kita bergerak dari keluarga petani sebenarnya. Kakek saya petani, almarhum kakek petani. Papa dan paman saya ini yang di Lombok itu yang mati-matian membuka kanal sebenarnya, membuka jalur sampai akhirnya ya saya nggak bisa bilang saya berangkat dari nol. Ya nolnya saya sama nolnya mereka beda gitu. Pasti. Nolnya mereka minus. Kalau saya nolnya masih ada plus 1 gitu, walaupun cuma 1 gitu masih ada plusnya lah. Nah paman saya selalu bilang kita hidup itu bukan untuk. Jadi definisi sukses paman saya itu bukan dari banyaknya uang yang dimiliki, banyaknya perusahaan yang dimiliki, banyak besarnya perusahaan yang dimiliki, enggak. Tapi buat paman sama bapak saya, definisi sukses itu adalah seberapa kuat kita menempa diri gitu. Wow. Gitu. Jadi keren. Kalau dibilang kalau kamu jadi pengusaha, kamu harus siap gagal karena itu tempat kamu belajar. Kalau kamu nggak siap gagal, jangan jadi pengusaha. Benar. Kerja sama orang aja. Benar. Gitu loh. Karena buat pengusaha berusaha itu kegagalan adalah teman yang terbaik gitu kan. Kan itu textbook banget ya, teman terbaik. Cuma yang saya ini sebenarnya bukan bisnis pertama saya gitu. Kan kita ada bisnis lainnya. Dulu pernah bisnis terus bangkrut, terus naik lagi satu bangkrut. Dulu saya titik balik saya kenapa saya bilang orang-orang selalu bilang gitu loh, saya selalu menempatkan diri saya itu saya harus bisa jadi bola basket gitu. Ya agak susah sih, berat sih saya karena saya berat ya gitu. Tapi ya I take this risk, saya harus jalanin gitu. Makanya saya selalu pingin jadi bola basket. Seberapa keras kita jatuhin ke bawah, dia akan lebih keras lagi ke atas mantulnya gitu. Setuju. Jadi ini yang jadi semangat saya karena support system saya itu ada di keluarga saya, terutama istri.
Terus anak-anak saya 2, kalau udah saya stres, mumet gitu ya jalan bertiga lah, udah kemana kita nih gitu loh istilahnya. Terus kalaupun saya perlu tempat curhat, saya nggak usah kemana-mana gitu. Nah, istri dengerin itu. Walaupun istri saya kadang-kadang ngerti, kadang enggak itu ya udahlah ya. Yang penting temenin, dengerin gitu. Nah, terus kadang kalau misalnya saya sudah mulai keterlaluan atau mungkin sudah agak arogan atau mungkin sudah agak lupa sama keluarga, istri saya selalu ingetin loh, kamu ngapain ya walaupun ngomel-ngomel gitu, tapi saya jadi ingat lagi, oh ya juga ya, sini aku sudah berlebihan nih, harus istirahat dulu gitu. Karena makanya bisa dibilang satu sisi keluarga saya mendorong 100%, satu sisi dia juga menyiapkan rem gitu loh. Iya, benar. Supaya saya nggak terlalu bablas, bahaya soalnya. Bahaya. Kalau bablas, das itu ke jurang kan bahaya nabraknya. Itu sih sebenarnya kalau keluarga. Iya, wah keren banget ya. Jadi benar-benar saya termasuk keluarga itu menjadi yang hal utama ya buat Blianta. Termasuk beruntung sih. Sangat beruntung ya. Termasuk beruntung. Nggak cuma istri ya, orang tua, mertua, anak pun juga mensupport. Itu luar biasa banget gitu ya. Syukurnya sih. Iya, Blianta. Bisnis-bisnis yang lain ada apa aja nih? Kan Blianta juga dikenal sebagai seorang pengusaha nih. Ya kalau bisnis sendiri itu memang Bali Ola, Kepeng. Saya juga ada bisnis system integrator IT juga di Malang. Di Malang kita bangun namanya Novacore. Ini asal muasal Bali Ola itu ada di sini nih. Research centernya Novacore sebenarnya yang membangun Bali Ola sama Kepeng. Terus saya juga ada sekolah, ada LPK di Tabanan, American Cruise College, sama sekolah bahasa Avancer, bahasa Jerman. Kita lagi proses teman-teman, tapi ini sebenarnya mereka punya manajemen sendiri ya, saya cuma pengawas saja. Terus kalau dari keluarga, kebetulan keluarga memang banker, jadi kita punya BPR juga, ada beberapa BPR yang kita miliki di keluarga. Terus ada distributor air minum, ada, dan juga saya ada bengkel mobil yang di Kargo Permai, Nusaka Motor. Nah di sana bisnisnya sebenarnya awalnya. Terus kalau keluarga besar itu ada TV juga, TV lokal di Mataram, sama beberapa perusahaan juga di sana. Nah, itu kan kebanyakan konvensional gitu ya. Iya, benar, konvensional. Nah, Blianta sekarang kan terjunnya di dunia digital nih. Apakah bisnis itu juga akan digiring ke digitalisasi atau gimana, Blianta? Iya, itu PR-nya dari keluarga buat saya gitu. Saya malah bingung sendiri gitu. Oh, malah keluarga PR-nya harus dijadiin ke arah digital gitu ya. Iya, terutama yang bank gitu harus nih gimana nih, harus bisa berpikir digital gitu. Nah, memang ada ambisi memang, mungkin nggak cuma saya ya, karena kan yang saya, kalau jujur aja kalau ngomongin financial, ngomongin apa, memang oke, aku ngerti gitu, tapi tidak terlalu rigid. Tapi ngomongin transformasi digital atau bagaimana membangun tata kelola IT yang baik, itu mungkin aku masih lebih ngerti itu ya. Nah, jadi memang arahnya memang ke depan harus ke digital. Jadi Blianta, kita tadi seharian sudah bicara tentang kripto, blockchain, NFT, dan digital lainnya, dan itu menarik banget gitu ya. Kalau orang nih pengen tahu lagi lebih dalam tentang Bali Ola, kripto, dan Kepeng, kira-kira itu boleh datang kemana atau boleh cek kemana nih? Sebenarnya pemerintah kota kan sudah menyiapkan Dharma Negara Alaya, plus ada Bali Blockchain Center nih, kita ada sekarang di sini. Jadi teman-teman Sobat DM kalau mau tahu lebih, mau istilahnya nggak mau ketinggalan sama kripto, nggak mau ketinggalan sama blockchain, nggak mau ketinggalan sama NFT. Nah, ini sudah ada tempatnya nih. Nah, tinggal datang ke sini aja gitu ya. Dan kita selalu ada staff. Kita tuh ada banyak staff. Nah, kebetulan sama cewek banyak kan. Jadi ya silakan datang. Nanti mereka akan menjelaskan apa itu kripto, blockchain, dan bagaimana akan masuk ke ranah blockchain. Dan nggak harus ngerti IT kok, teman-teman ya. Jadi blockchain itu bisa diadaptasi di banyak hal. Ayo kita diskusi di sini. Nah, ini ranah diskusi di sini di Banten. Tadi dikatakan bahwa lebih banyak wanitanya gitu. Ternyata dunia digital pun enggak cuma para lelaki-lelaki aja yang boleh masuk ya. Karena kan image digital itu masih kayaknya cowok banget gitu. Tapi ternyata sekarang nggak ada gender. Wah, kalau di tempat kita nih emansipasi laki-laki. Oh gitu ya? Iya, kan laki-lakinya dikit. Dikit gitu ya. Perempuan lebih banyak, mayoritas perempuan malah gitu. Iya, jadi siapapun boleh belajar mengenai kripto, NFT, dan lainnya di Bali Ola, atau datang aja langsung ke Dharma Negara Alaya. Betul. Baik, mungkin bisa dibilang begini, Sobat DM, dunia itu terus berubah. Dan itu hal yang sudah pasti akan berubah gitu. Dan sekarang mungkin kita baru selesai dari, mungkin bisa dibilang semi selesai gitu loh dari pandemik ya. Banyak hal yang kita berubah, kita juga tidak bisa mengharapkan apa yang ada sebelum pandemik itu akan sama
terjadi setelah pandemik gitu. Jadi kita juga harus siap. Mungkin ada beberapa hal yang akan berubah, pariwisata akan berubah, orang datang ke sini akan berubah, landscape tempat kita akan berubah, mindset kita berubah. Jadi kita harus selalu siap. Ke depan dunia akan terus berubah, kita harus mempersiapkan diri untuk meraih hal yang lebih lagi di sini. Jangan cara ya kita harus terus belajar. Sekarang ranah kita untuk terus belajar. Nah, kalau kita terus bisa belajar, menempa diri, otomatis kita bisa mengarahkan atau menjadi leader yang baik untuk siapapun sekitar kita, yang paling kecil adalah keluarga kita sendiri. Wow, keren banget. Itu Blianta. Ya, Sobat DM, keren banget ya Blianta. Kita akan kulik-kulik lagi, tapi nanti di episode berikutnya, karena ini baru bagian basic aja, bagian permulaan untuk kita mengenal Blianta dan juga dunia digital yang memang digeluti oleh Blianta gitu ya. Kita akan ketemu lagi dengan narasumber lainnya yang sama kerennya seperti Blianta, hanya di Open the Secret. Tapi jangan lupa untuk subscribe channel kami di Dapat Media, juga kepoin Instagramnya di @dapatmedia, websitenya di www.dapatmedia.com. Kita akan ketemu lagi di lain waktu. Bye bye.